dengan suara yang lembut saja, kita nyanyikan sekali lagi ref lagu tadi. Sebagai doamu. Haleluya. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kasih Tuhan, silakan duduk di hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara di hari Minggu ketiga di bulan Februari ini. Saya masih melanjutkan rangkaian khotbah seri panjang saya sepanjang 2025. Tema besarnya adalah kembali pulang. Di Januari kemarin kita sudah belajar tentang surga. Saya sudah bagikan kepada saudara perspektif saya, iman saya soal surga. Surga itu bukan sesuatu yang jauh. Surga itu adalah hati kita. Penjelasannya panjang lebar, Bapak Ibu ikuti seri pengajaran saya sepanjang bulan Januari. Di Februari ini saya mengajar tema tentang kebangkitan. Saya sudah mengajar saudara perspektif kebangkitan itu berproses di Alkitab kita. Doktrin kebangkitan, pemahaman kebangkitan yang ada di Alkitab tidak muncul begitu saja di ruang hampa. Ini yang saya bagikan kepada saudara. Silakan di cross check, banyak pendeta ada yang gak ngomong begini sama saya. Seperti saya ngomong kepada saudara. Saya berusaha untuk hari-hari ini, dalam beberapa tahun terakhir ini, membuat saudara itu kalau beriman tuh bukan iman, iman anak kecil gitu. Anak kecil tuh kan kalau percaya, ya percaya aja kata papanya. Nah, jangan makan permen, nanti giginya bolong. Iya mah, udah percayanya gitu aja. Bener nggak? Bener. Tapi ya cuma begitu doang. Dia nggak tahu kenapa makan permen bisa gigi bolong. Apakah tidak ada solusi kalau makan permen gigi nggak bolong? Dia nggak mikir ke sana. Anak kecil kan begitu. Gereja selama ini, gereja itu bukan gedung ya, orangnya. Diajar sama orang-orang yang ngakunya hamba Tuhan, pendeta, itu seperti itu. Udah pokoknya lo percaya aja. Ini kata gua, udah telan mentah-mentah. Kalau lo percaya, hidup dalam kebenaran, mati ke surga. Kalau enggak, binasa. Kita dibuat bodoh. Ribuan tahun, seorang Kristen selalu dibuat bodoh. Seolah-olah nggak tahu apa-apa. Seolah-olah yang paling tahu kebenaran tuh orang-orang kayak model saya begini, pendeta-pendeta. Padahal saudara juga mestinya bisa belajar banyak tentang kebenaran. Kebangkitan itu vital dalam iman Kristen. Agama boleh banyak Pak. Tapi yang mempercayai ada kebangkitan orang mati dengan detail pengajarannya Kristen. Kenapa orang bisa bangkit? Yang mengajarkan hanya di Alkitab kita. Ada sih pemahaman agama lain soal reinkarnasi. Mirip dengan kebangkitan Kristen, tapi jauh banget. Mirip tapi jauh. Kalau reinkarnasi itu orang berbuat baik, berusaha berbuat baik supaya karma baiknya nanti didapatkan ketika beberapa generasi kemudian seizin dewa-dewi mereka boleh datang lagi, lahir lagi sebagai manusia. Kalau hari ini karmanya baik, maka nanti kalau dilahirkan berikutnya menjadi orang pribadi yang lebih baik lagi. Kalau sebagai manusia hidupnya bajingan, hidupnya semaunya sendiri, nanti kalau dia reinkarnasi bisa jadi gak manusia lagi kan Pak. Jadi makhluk yang lebih rendah, derajatnya lebih rendah. Sampai berulang-ulang. Kalau kita belajar agama-agama yang mengajarkan reinkarnasi itu bisa berjalan ribuan tahun. Sampai akhirnya kita sampai pada titik dianggap sempurna dan baru manunggaling, menyatu dengan dewa-dewi. Kristen gak begitu. Kristen tidak menganut konsep reinkarnasi. Orang Kristen tidak akan pernah dilahirkan berkali-kali. Tapi orang Kristen percaya kebangkitan. Kenapa percaya? Karena Alkitab yang mengatakan. Tapi meskipun orang Kristen semuanya percaya adanya kebangkitan, tapi pemahaman mereka soal kebangkitannya, maafkan ya, zero. Cuma percaya kebangkitan.
tapi nggak ngerti kebangkitan itu apa. Nah, saya sudah mengajak saudara, udah 2 seri soal kebangkitan saya bagikan di minggu pertama, minggu kedua, dan hari ini minggu ketiga. Tema spesifik yang di minggu ketiga ini adalah tubuh kebangkitan. Seperti apakah tubuh kebangkitan itu? Mari sama-sama kita pelajari Bapak Ibu. Saya sudah jelaskan ada perkembangan konsep tentang kebangkitan tubuh. Seri pertama, seri kedua detailnya silakan ikuti minggu pertama, minggu kedua Februari. Tapi dengan singkat saya coba paparkan agar Bapak Ibu nggak miss soal hal ini. Saya berkata dengan yakin, silakan diuji omongan saya. Ya, bahwa tidak ada nampak sama sekali konsep kebangkitan dalam kitab-kitab awal perjanjian lama. Contohnya saya ambil Kejadian 37 ayat 35. Sekalipun sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ke dalam Seolah dalam bahasa Ibraninya. Demikian Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dapat kabar dari anak-anaknya yang lain bahwa Yusuf, anak yang dikasihi Yakub itu mati diterkam binatang buas. Pak, ini jubahnya kami temukan, berdarah Pak. Maka Yusuf itu ditangisi bapaknya Yakub berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai anak mantu semua keluarga besarnya worry. Tapi kata bapaknya, udah aku akan terus berkabung sebab aku gak mungkin menemui anakku. Aku nanti nemuinya juga ketika aku sudah ada di dunia orang mati, di Seolah, Sheol. Dari ayat ini, Yakub Israel sama sekali tidak punya pengharapan tentang adanya kebangkitan. Ini sama persis kalau kita ke rumah duka, yang berduka bukan orang Kristen. Bahwa biasanya duka citanya berkepanjangan. Mama, papa, anakku nangis kejar-kejar. Ngelihat lagi mayat yang dikasih, nangis lagi. Dilihat anaknya, orang yang dikasih yang sudah jadi terbujur kaku, nangis lagi. Berkabungnya sampai 3 hari. Orang Chinese itu kalau di rumah duka bukan semalam, bermalam-malam. Bahkan nyaris mungkin seminggu. Selama itu nangis terus, nanti dibawa ke liang lahat, dikuburin, nangis lagi. Baru lewat semalam dikubur, besok paginya sudah ada di kuburan lagi, nangisin lagi. Begitu, setiap bulan ketemu lagi ke makam itu nangis lagi. Terus seolah-olah memang tidak punya pengharapan lagi. Bahwa ada kebangkitan di antara orang mati. Selalu saya katakan kalau saya melihat itu terjadi atas orang yang bukan Kristen, it's okay. Tapi orang Kristen gak begitu. Dalam kitab awal perjanjian lama ini tergambar jelas bahwa pemahaman tentang kebangkitan orang mati belum ada. Bagi Yakub ketika ia dapat kabar Yusuf itu mati, maka ia tidak pernah lagi melihat anaknya itu. Tidak ada pengharapan baginya melihat anaknya itu bangkit dari antara kematian. Nah, itulah yang tergambar dalam kitab-kitab awal perjanjian lama. Kemudian fase, ini kan perjanjian lama itu kan ditulis bukan cuma setahun 2 tahun Pak jaraknya. Bukan cuma puluhan tahun. Ratusan tahun loh. Dari kalau kita imani kitab Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tulisannya Musa, sampai dengan kitab Maleaki, itu jaraknya, jeda waktunya, penulisannya berbeda ratusan tahun. Kalau ngomongin kejadiannya, dari penciptaan sampai dengan zamannya orang Yahudi, orang Israel itu dibuang dari tanah perjanjian, itu jedanya kalau ngomongin Alkitab bisa ribuan tahun. Tapi kalau ngomongin tentang fakta, bahwa penciptaan itu kalau dalam ilmu pengetahuan jutaan tahun yang lalu, miliaran tahun yang lalu, itu jarak rentangnya luar biasa. Nah perjanjian lama di awal di kitab Kejadian, tidak ada indikator. Ada percaya tentang kebangkitan orang mati seperti Kejadian 37 tadi. Seperti yang digambarkan ketika Yakub sedih luar biasa ketika anaknya Yusuf dikabarkan mati. Tapi perkembangan teologis mulai terbentuk. Mulai ada konsep pra-kebangkitan terbaca dalam kitab Ayub. Ayub 7, 9, 10. Sebagaimana awan lenyap melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, yang turun ke Sheol, tidak akan muncul kembali. Di kitab Ayub awal ini, perhatikan baik-baik. Di kitab Ayub awal ini, pasal 7, tergambarkan pemahaman
Kalau kita mengimani yang nulis Ayub adalah, kalau saudara mengimani yang nulis kitab Ayub adalah Ayub. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa pendeta ngomong begitu? Karena dalam dunia teologi, meskipun kitabnya namanya Ayub, yang nulis belum tentu Ayub. Tergantung teologi Bapak Ibu masing-masing. Ada yang percaya Ayub ini yang nulis Ayub, tapi ada juga kitab Ayub yang dipercaya yang nulis bukan Ayub, tapi orang terkemudian yang memakai nama ini untuk menceritakan pemahaman dia soal perjanjian lama. Di pasal 7 tidak nampak sama sekali adanya pengharapan orang mati. Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Perhatikan. Tapi pasal 19, pasal 7, orang kalau sudah masuk dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tapi pasal yang ke-19 ayat 25-26. Silakan baca bersama saya. Tapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku melihat Allah. Dulu Pak, orang kalau sudah mati selesai. Dulu Pak, sebelum dia mati dia percaya dia hidup, dia percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah yang menciptakanku. Tapi dia juga punya pemikiran kalau gue udah mati, selesai. Pemahaman gue soal Allah selesai. Gue juga selesai sebagai manusia, selesai. Tapi ketika Ayub 19 ini, meskipun kalimatnya yang saya kasih warna merah, tanpa dagingku pun. Berarti orang di zaman ini, kalau dia sudah mati, dia berkata, dia punya iman, mulai timbul pengharapan gitu. Kalaupun aku nanti mati, tidak ada daging dalam tubuhku lagi. Aku masih bisa melihat Allah. Mulai terbentuk tuh pemahaman konsep bahwa orang setelah mati, meskipun sebagai manusia selesai, dia masih bisa melihat Allah. Maka mulai terkoneksi. Oh kalau begitu, kalau aku masih hidup menyembah Allah, nanti kalau aku mati pun hubunganku dengan Allah masih terus berlangsung. Maka mulai ada pemahaman, kalau begitu selama aku hidup, aku harus mesra dengan Allah. Aku harus menghormati dia, aku harus ngasih sesajen, aku harus menghormatinya, aku harus kasih persembahan, korban. Karena nanti kalau aku mati sekalipun, aku tetap dekat dengan dia. Mulai ada konsep agama seperti itu. Dengarkan, agama proses atau produk budaya. Bertumbuh, berproses, berprogres. Kemudian kita baca lagi Bapak Ibu. Pemahaman tentang kebangkitan dalam perjanjian lama mulai tampak di zaman Mazmur. Kitab Ayub itu, banyak teolog perjanjian lama mengatakan bahwa Ayub itu adalah manusia yang hidup sejaman dengan Abraham. Mazmur itu kebanyakan yang nulis Daud. Berarti antara zamannya Abraham dengan zamannya Daud kan juga rentangnya panjang. Nah berarti setelah lewati ratusan tahun, proses pemahaman orang Yahudi di zamannya Daud yang nulis kitab Mazmur ini mulai terbentuk itu pemahaman tentang kebangkitan. Meskipun sangat primitif, masih apa bahasanya tuh? Prototype. Jadi belum ada pemahaman tentang kebangkitan yang pasti, tapi mulai ada benih-benih pemahaman tentang kebangkitan. Perhatikan Mazmur 16:10 ini. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. La Seol, ya, atau Liseol. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mulai ada pengharapan bahwa orang kudusnya Allah sama sekali tidak akan melihat kebinasaan. Berarti kalau kita mati, kita tidak binasa. Ada pengharapan. Di zamannya Ayub, kita mati, kita masih bisa melihat Allah. Maka mulailah terbangun. Oh, kita mati itu gak binasa. Oh, jangan-jangan setelah kematian ada kehidupan. Kebinasaan, konsep kebinasaan itu mulai ditanggalkan di zaman pemazmur ini. Jadi di zaman Mazmur ini orang Israel mulai memiliki pemahaman soal pengharapan akan adanya kebangkitan. Bahwa Sheol, dunia orang mati, itu bukan full stop, bukan finish, tapi adalah dunia yang baru. Selama ini dipahami kalau dunia orang mati, tempat orang mati selesai. Tapi sejak zamannya Daud mulai ada gambaran bahwa orang kalau sudah mati, semua orang mati turun ke dunia orang mati. Dan dalam dunia orang mati, meskipun tidak punya tubuh, masih ada kehidupan. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, apa yang dipahami oleh
Mazmur tadi itu diimani oleh Petrus dan Paulus. Dua rasul luar biasa ini mengutip Mazmur 16 ayat 10 tadi. Petrus mengutip Mazmur 16 ayat 10 dalam khotbah Pentakostanya. Paulus, ya, kalau kita baca, itu mengutip Mazmur 16 tadi dalam khotbahnya di Antioquia. Dua rasul hebat ini mengutip Mazmur 16 ayat 10. Prototipe pengajaran dasar, mula pengajaran soal kebangkitan dikutip oleh Rasul Paulus maupun Rasul Petrus. Sehingga akhirnya orang Kristen semakin mantap pemahamannya tentang kebangkitan. Sekali lagi, ini menunjukkan apa yang dipahami oleh Paulus dan apa yang dipahami oleh Petrus itu nggak muncul tiba-tiba. Jangan kau pikir mereka itu kayak orang lagi semedi, terus ting, tiba-tiba dapat ilham. No, Paulus dan Petrus sama-sama orang Yahudi. Mazmur itu kitab sucinya. Jadi terbentuknya pemahaman Kristen yang dipelopori oleh Petrus dan Paulus sebagai rasulnya Yesus, itu didasari juga dengan pemahaman perjanjian lama. Pemahaman iman orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Makanya saya bilang, kalau kau hanya membaca perjanjian baru saja, hanya mendalami perjanjian baru saja, tidak salah, tapi tidak sempurna. Makanya banyak pendeta, banyak gereja, banyak orang Kristen yang seolah-olah tampilannya, pemahaman imannya benar, tapi sebenarnya kurang sempurna. Kenapa? Tidak pernah melihat persepsi perjanjian lama. Nah, setelah zamannya Mazmur ini Bapak Ibu, zaman terus berputar kan? Dunia terus berputar, sampailah kurang lebih dari zamannya Daud tadi, abad ke-8 sebelum Masehi. Wah, kalau kita belajar dunia perjanjian lama, dunia perjanjian baru, abad ke-8 Masehi ini adalah, sebelum Masehi ya, abad ke-8 sebelum Masehi adalah pintu di mana akhirnya yang namanya Israel, Yehuda, yang kerajaannya di zaman Daud dan Salomo begitu wownya, sampai-sampai raja besar dari Ethiopia. Bapak Ibu sekali lagi saya bilang, kalau kita membaca kata Ethiopia di perjanjian lama, itu bukan Ethiopia sekarang yang miskin, kering, dunia ketiga, orang yang tahun 80-an kekurangan pangan, sehingga lahirlah, we are the world, we are the children. Bukan itu. Ethiopia di zaman perjanjian lama adalah kerajaan besar. Bahkan beberapa arkeolog mengatakan itu setara dengan kekaisaran Firaunnya Mesir. Ada Ratu Sheba namanya. Penasaran sama kerajaan kecil di utara namanya Israel. Dia datang dari Ethiopia hanya untuk melihat istananya Salomo, hanya melihat bait Allahnya Salomo, kuil dewanya Salomo, karena dia dengar dari Ethiopia semua hal-hal hebat tentang Salomo dan Israel. Tapi kemudian ketika waktu berganti, berabad-abad kemudian, di abad ke-8 sebelum Masehi, Israel masuk dalam pintu gerbang yang akhirnya ketika dimasuki, sejarah Israel gone with the wind. Kenapa begitu? Karena suasana politik, keamanan, sosial, ekonomi Israel Yehuda abad ke-8 sebelum Masehi memang kelam. Kenapa Bapak Ibu? Ada pengaruh kekuatan Asyur di abad ke-8 sebelum Masehi. Di mana di abad ke-8 sebelum Masehi, Asyur sudah menaklukkan Israel Utara, 10 suku. Israel Utara sudah hancur. Kerajaan Israel Utara sudah tidak ada lagi. Nah, cerita saudara mereka yang 10 suku sudah hilang, itu menakutkan bagi orang-orang Yehuda. Maka orang Yehuda mulai berpikir, waduh, kalau kayak saudara kita yang di utara, itu kan saudara kita biar bagaimanapun. Itu udah hilang loh. Gak ada suku Dan. Di mana bangsa Dan? Gak ada suku Ruben. Di mana bangsa Ruben? Semua saudara kita yang 10 suku itu sudah hilang, dihancurkan oleh Asyur. Jangan-jangan kita, Yehuda dan Benjamin, kerajaan Yehuda juga sama nasibnya. Bapak Ibu, kalau orang sedang dalam tekanan, yang bermain masalah apa? Kejiwaan, psikologis. Ya enggak? Mulai akhirnya ada orang yang berpikir, wah, kita kan percaya
bahwa setelah kebangkitan itu kita masih bisa melihat Allah. Kata Ayub. Kita percaya bahwa dalam Sheol nanti kita masih bisa hidup lagi. Maka mulailah semakin masif. Jangan takut. Menghadapi Asyur. Kalaupun kita mati, kita masih punya pengharapan bahwa kita akan dibangkitkan kembali. Nah, pemahaman itu muncul dari apa? Masalah psikologis, kejiwaan Bapak Ibu. Selama ini kan kita nggak mau memahami itu. Kita pikir, oh ya kita ngomong begitu, ya udah gitu aja. Padahal masalah di abad ke-8 sebelum Masehi, di bangsa Yehuda, ini bangsa yang benar-benar lagi kalut. Kenapa? Pertama, rajanya tidak sehebat Salomo lagi. Yang kedua, saudara mereka Israel Utara sudah hilang. Yang ketiga, mereka juga diancam sama Asyuria. Sehingga mulailah muncul nabi-nabi hebat. Yang mulai berkata bahwa kita ini begini, kita bisa ditaklukkan. Israel saudara kita ditaklukkan karena dosa, bukan karena Assyria. Maka ayo bertobat, kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, kita akan diberkati, kita akan dipulihkan, musuh kita kalahkan. Kalaupun kita mati, kita akan dibangkitkan kembali. Mulailah ada pemahaman begitu. Tergambar dalam Yesaya 26 ayat 19. Ya Yahweh, orang-orangmu yang mati akan hidup lagi. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah. Dan bersorak-soralah. Sebab embun Yahweh ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Kalau orang Kristen kebanyakan kan, Yesaya ngomong ini kan karena didikte sama Allah. Ya Yesaya tulis begitu ya. Bapak Ibu tuh dipengaruhi sama dongeng-dongeng gitu loh. Kita tuh menganggap nabi-nabi tuh udah kayak nggak punya pilihan gitu. Yang kita baca di kitab nabi-nabi perjanjian lama, pokoknya ini mereka semua didikte. Jadi kalau saya Yesaya dapat ayat 26-19 ini, Bapak Ibu memahaminya, saya Yesaya, ada suara dari surga menerangi saya di malam hari. Terus Yesaya, ya Yahweh, tulislah ini. Maka saya ngomong, ya Yahweh, nggak gitu. Ini adalah perasaan Yesaya yang diungkapkan kepada orang Israel dan juga kepada Allah lewat doanya. Mulai ada pengharapan bahwa kebangkitan itu ada dalam diri orang percaya. Nah benar, yang ditakutkan orang Yehuda di abad ke-8 sebelum Masehi terjadi. 200 tahun kemudian kalau kita belajar sejarah abad ke-6 sebelum Masehi. Bukan Assyria yang menghancurkan Yehuda, tapi yang menghancurkan Yehuda adalah kekaisaran Babilonia. Akhirnya kita tahu Yehuda dihancurkan, bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Istana raja yang diwariskan dari Salomo juga hancur rata dengan tanah. Orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Maka pengaruh pembuangan di Babel mulai mempengaruhi pemahaman tentang kebangkitan dalam perjanjian lama kita. Maka orang-orang yang kita sebut nabi, yang lahir di Babel, yang hidup di Babel, dan pasca pembuangan di Babel, itu punya konsep tentang kebangkitan lebih tajam daripada yang disampaikan oleh Ayub, daripada yang disampaikan oleh pemazmur. Kenapa? Pengaruh Babel. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah dikubur akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami penghinaan dan kengerian yang kekal. Daniel ini bisa nulis begini, dari mana dia? Kalau ngomongin kitab-kitab yang sebelum Daniel sudah ada, gak ada yang ngomongin beginian. Oh Pak, dia kan orang berhikmat. Iya, dia berhikmat. Tapi hikmatnya dapat dari mana? Dari Allah lah Pak. Maksudnya gimana? Ya Allah diktein lagi. Kembali ke situ lagi. Kalau saudara begitu tuh, saudara kalau ketemu pendeta, Bapak Ibu. Sebentar. Iya. Oh saudara, Roh Kudus baru bilang sama saya. Wah saudara langsung, pendetanya bisa calling Roh Kudus. Orang-orang Kristen bodoh. Tahu nggak kayak gini nih. Saya berani ngomong begitu. Meskipun saya bisa berani berkata ada kemungkinan seperti itu. Tapi nggak begitu caranya Allah gitu. Terus akhirnya pendeta-pendeta mulai gini, kau kejar. Ya. Kau minta dinubuatkan juga. Dan ternyata nubuatan mereka atasmu salah 100%.
Cuma karena kalau bodoh tetap aja kunjungi, tetap aja datengin. Pemahaman Daniel ini berkembang karena hikmat yang diperoleh Daniel di Babel. Kenapa? Karena ketika orang Yahudi di Babel, ketika Daniel ada di istana Babel, Daniel kan melayani Nebukadnezar dan raja-raja Babel. Babel hancur, Daniel melayani di istana Persia. Babel dan Persia ini orang-orangnya itu percaya pada satu agama. Di zaman itu, di sekitar tahun 586 ketika 586 sebelum Masehi, 600 tahun sebelum Masehi, ketika orang Yahudi ada di Babel, bangsa Babel zaman itu di abad 6 sebelum Masehi punya agama yang namanya sudah saya ajarkan kemarin, Zoroastrianisme. Agama Zoroaster. Nah, dalam konsep agama Zoroaster ada satu doktrin yang namanya Frasokereti. Sudah saya bagikan kemarin. Frasokereti itu adalah pemahaman orang-orang yang menganut agama Babel, Zoroaster, pemahaman agama Zoroaster tentang akhir zaman. Jadi pemahaman akhir zaman orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel, itu kalau ngomongin kitab-kitab awal perjanjian lama, gak ada di situ. Come on. Ada kitab Musa, ada Musa berkata, oh nanti kita akan masuk ke tanah perjanjian, kemudian habis masuk tanah perjanjian kita akan nanti dalam hidup kekal bersama dengan Yahweh. Gak ada konsep begitu. Udah baca perjanjian lama belum masalahnya? Kan gitu. Gak akan ketemu. Konsep ini didapati oleh Daniel karena pengaruh hikmat yang dia dapat dalam istana Babel, istana Persia. Karena orang Babel dan orang Persia itu punya agama namanya Zoroaster. Salah satu doktrin Zoroaster adalah Frasokereti. Yang mengajarkan tentang pengharapan di akhir zaman. Dalam doktrin Zoroaster ini, Ahura Mazda, siapa Ahura Mazda? Dewa baiknya orang Babel, dewa baiknya Zoroaster akan bertempur dengan Angra Mainyu. Angra Mainyu itu apa? Dewa jahat. Nanti dalam perang di akhir zaman itu, Ahura Mazda, dewa baik akan mengalahkan Angra Mainyu. Dan orang-orang yang percaya kepada Ahura Mazda akan dibangkitkan untuk hidup kembali bersama dengan Ahura Mazda. Dewa baik mereka. Ini konsep pure kalau kita ngomongin ada dimiliki oleh orang-orang Zoroaster. Orang Israel, orang Ibrani, kalau kita mundur, nggak tergambarkan, paling tidak di perjanjian lama, nggak tergambarkan sama sekali. Jadi pengharapan akan kebangkitan tubuh ini terus berkembang dengan sangat signifikan. Hingga akhirnya cepat saja sampai ke zaman perjanjian baru. Di mana minggu lalu kita belajar siapa? Ada orang Eseni, ingat? Ada orang Farisi, ingat? Orang Eseni, orang Farisi itu dua sekte, dua partai di zaman perjanjian baru yang percaya kebangkitan orang mati. Ya. Nah, dari sinilah pemahaman Kristen mulai berkembang Bapak Ibu. 1 Korintus 15 ayat 20. Ya. Dikatakan, tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Muncullah pengajaran yang kita imani sebagai ini loh agama yang benar. Aku ini Kristen loh. Maka di dalam perjanjian baru sudah saya singkapkan ayat-ayatnya, salah satunya ini. Mulai ada pengajaran tentang kebangkitan orang mati. Di mana kebangkitan Kristus, Yesus kita, kau dan aku kan punya juru selamat namanya Yesus Kristus yang bangkit. Dan cara Yesus bangkit, pola Yesus bangkit, itu kemudian diimani sebagai cara dan pola kita nanti bangkit. Kristus sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Kristus lebih dahulu bangkit dan kita yang percaya kepada Yesus, bagaimana Yesus bangkit? Seperti apa Yesus bangkit? Itu juga akan kita alami nanti. Kemudian kalau kita baca lagi Roma 6 ayat 5. Oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, percaya Yesus mati buat kita. Sebab ada orang yang, saya percaya Yesus, tapi Yesus gak mati Pak. Agama yang mayoritas percaya Yesus itu adalah sejarah gak? Sejarah itu maksudnya pernah lahir. Mereka percaya.
Mereka percaya Yesus yang kita imani sebagai juru selamat itu adalah tokoh sejarah yang dulu pernah lahir ke dunia menjadi manusia. Mereka percaya ada orang dulu namanya Yesus. Meskipun mereka namakan sebagai Isa Al-Masih. Tapi mereka tidak percaya Yesus mati. Beda dengan kita. Yesusnya sama. Tapi kita harus mengimani Yesus mati. Menebus dosa kita. Dan kata Roma 6 ayat 5. Kalau kau percaya Yesus mati buatmu. Maka kau juga harus percaya Yesus bangkit. Kalau kau percaya dengan imanmu kematiannya. Maka kita juga harus percaya kita nanti akan dibangkitkan juga. Karena dia. Roma 8 ayat 11. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Nah ini perhatikan. Kemarin habis saya khotbah ada orang nanya, Pak, Yesus itu berarti dibangkitkan ya? Bukan membangkitkan dirinya sendiri. Tidak, ayatnya jelas. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Berarti kan bukan roh Yesus yang membangkitkan dirinya sendiri. Jika roh dianya siapa? Tentu merujuk kepada Bapa, kepada Elohim, kepada Yahweh. Jika roh Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kamu, maka Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal dalam kamu. Makanya berkali-kali saya bilang, Bapak Ibu harus ikuti khotbah saya ini. Sepanjang 2025 tuh tema besar saya kembali pulang. Intinya, saya ingin orang yang dengerin saya paham siapa dirinya. Paham dengan sungguh bahwa dalam dirinya ada Bapa. Surga itu adalah tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Allah. Ketika kita doa Bapa kami yang di surga, kau sedang ngomong pada Bapa yang ada dalam tubuhmu ini. Jadi kalau kau sudah percaya bahwa Bapa ada dalam tubuhmu ini, roh Bapa ada dalam diri kita ini, maka Bapak Ibu gak usah takut menghadapi apapun juga di dunia ini. Roh dalammu lebih besar daripada apapun juga. Mau orang jahat kek, fitnah kita kek, jatuhkan kita kek, buat kita gak bisa ngembangin usaha, buat usaha kita bangkrut, buat kita gak bisa naik pangkat, buat kita akhirnya dipecat. Gak usah takut sama orang-orang yang model begini. Lalu kalau terjadi atas kita gimana Pak? Jalani aja, jangan takut. Bukan berarti kalau kita difitnah tuh kita akhirnya, enggak, jalani aja. Kalau kita memang kata dunia harus gara-gara fitnah itu mengalami yang namanya malapetaka. Jatuh, gagal, hadapi. Saya ingat banget lagu yang membekas. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, tanganmu selalu menopangku. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang harus kita takutkan? Roh Allah dalam diri kita. Orang tuh bisa melukai kita fisik. Just fisik. Kalau Bapa sudah dalam diri kita, mungkin kita terluka, mungkin kita jatuh. Tapi tidak akan pernah dibiarkan sampai tergeletak. Keren banget gak? Jadi Yesus bangkit dengan tubuh yang baru. Yesus kita imani bangkit bukan lagi dengan tubuh yang fana, yang bisa mati lagi, enggak. Tubuh kebangkitan Yesus itu kalau kita baca Lukas 24 ayat 39-43, itu bisa disentuh. Sentuhlah. Lihat ini jariku yang bolong. Yesus juga bisa makan, dia masih bisa makan ikan yang disiapkan oleh murid-muridnya. Yesus makan dan mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Baca baik-baik. Dalam Lukas 24 ayat 39. Tubuh kebangkitan Yesus yang nanti menjadi pola tubuh kebangkitan kita, itu juga bisa menembus ruang tertutup. Kalau kau baca Yohanes 20 ayat 19, ketika murid-murid sedang berdoa ketakutan, mereka menutup pintu, menutup jendela, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Shalom, damai sejahtera bagimu. Dari mana dia bisa muncul? Tapi gak masuk akal ya Pak? Iya gak masuk akal. Kalau pakai logika gak masuk akal. Kecuali kau percaya apa yang dilakukan David Copperfield ketika menembus tembok Cina itu adalah fakta, bukan ilusi. Tapi kan David Copperfield kan itu kan ilusi. Ilusi kamera, ilusi mata.
Dan rahasianya sudah dibocorkan itu banyak di YouTube. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini mau jadi ilusioner, ya, menjadi pesulap gitu ya. Nonton YouTube, punya duit banyak, terus mainkan itu di mana? Di tempat-tempat di daerah-daerah yang internetnya belum ada. Di Papua sana. Kalau kau bikin sulap tuh ya, Gunung Jayawijaya hilang, wah itu orang Papua akan menyembah engkau sebagai dewa. Yakin saya. Kenapa masih ke sana? Lah internet belum ada di sana. Tapi kalau kau bikin ilusi sama orang-orang Jakarta, terus orang-orang Jakarta bilang, ini orang Jakartanya bego. Nah karena itu semua sudah di internet banyak. Ya, tangan hilang, semua hilang, itu yang bocorin itu juga jahat juga tuh ya. Iya kan, itu kan rahasia bagi pesulap kan. Pesulap dengan itu bisa hidup kan. Dibocorin gitu. Kan teman makan teman ini, jahat itu. Ya. Makanya kayak Deddy Corbuzier itu alasannya kalau kita lihat, kenapa gak mau lagi? Bro, gue bikin properti itu harganya bukan 1 juta 2 juta. Ratusan juta. Tiba-tiba gampang banget di YouTube ada orang bocorin. Ya ngapain, gue amsyong lah. Makanya dia gak pernah mau lagi kan. Kayak David Copperfield, mana muncul lagi, semuanya udah rahasianya di zaman dulu, zaman tahun 40-an ada Harry Houdini. Iya tuh, kenapa? Gak ada internet, gak ada YouTube, makanya sulapnya dia tuh luar biasa. Tapi sekarang mah Harry Houdini bersulap kayak apapun mah cetek itu kalau bagi orang yang sudah dalami ilusi-ilusi gitu. Alkitab memang tidak memberikan penjelasan rinci Bapak Ibu. Tentang bagaimana proses kebangkitan tubuh terjadi secara fisik. Namun kebangkitan Yesus Kristus sebagai contoh dan jaminan bagi kebangkitan orang percaya. Nah kita belajar sekarang ini tubuh kebangkitan menurut Paulus. Tolong perhatikan, ini kata Alkitab. Saya nggak pernah ngajar sesuatu yang di luar Alkitab. Tubuh kebangkitan kata Paulus begini. Tubuh kebangkitan kita nanti seperti tubuh Yesus. Yakni tubuh yang bertransformasi. Tubuh yang fana, yang mudah rusak ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia dan tidak dapat binasa. 1 Korintus 15, 42-44 berkata demikian. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Perhatikan nanti kalau kau baca 1 Korintus 15. Ada transformasi, ada kesinambungan. Bahwa tubuh yang dibangkitkan kita nanti adalah tubuh kita yang lama. Kalimatnya begini. Yang ditaburkan, ya, benih yang ditaburkan itu tubuh alamiah kita, tubuh sekarang. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Tapi kalau kita baca ayatnya, itu terhubung bahwa tubuhnya tuh tubuh yang kurang lebih sama. Jadi makanya dalam iman Kristen yang saya imani, kalau kita hari ini dilahirkan sebagai manusia dengan gender laki-laki, gak akan kita nanti dibangkitkan dengan tubuh gender perempuan. Pertama, tidak ada gender laki-laki dan perempuan lagi di akhir zaman. Kan gak ada kawin mengawinkan. Apa pentingnya gender laki-laki dan perempuan kalau tidak kawin mengawinkan? Makanya orang-orang yang tidak iman kita tuh masih mikir nanti di akhir zaman mereka bisa kawin sama bidadari-bidadari. Dan kalau gue lahir laki-laki, maafkan saya masih punya organ laki-laki. Nanti di surga kalau nggak dipakai buat apa gitu. Tapi kalau kita tidak percaya gitu, kita akan hidup seperti malaikat, tidak kawin mengawinkan. Tapi paling tidak, ya look-nya, makanya ada dimensi yang harus kita imani, ada dimensi yang bisa kita jelaskan dengan akal. Gitu. Tubuh kebangkitan Bapak Ibu dan saya nanti, itu kayak tubuhnya Yesus. Murid-murid bisa menyentuh Yesus, Yesus bisa makan, mukanya kurang lebih mirip. Tapi kalau kita baca di Alkitab, tidak kawin mengawinkan. Nggak ada ketertarikan seksual lagi. Kalau hari ini kita mau peluk perempuan, bukan muhrim. Kita mau bergandeng. Saya dulu ada di gereja, ya, yang menekankan kekudusan luar biasa. Jadi kalau lagu bergandengan tangan, terus kalau lihat kiri kanan saya, ini cewek lain. Saya enggak. Kenapa? Dalam otak saya bukan muhrim. Padahal lagunya bergandengan tangan. Yang sama-sama gereja lama saya sama, ngerti nggak? Enggak ya? Oh, kalau kalian mah bergandengan malah dipeluk kiri kanannya yang bukan muhrimnya ya. Emang dasar mesum semuanya. Ya.
Kita nanti di surga mau bergandengan tangan kek, mau pelukan kek, tidak ada ketertarikan fisik lagi karena tidak ada kawin mengawinkan. Ketertarikan fisik itu kan untuk kawin mengawinkan, untuk beranak cucu. Ini kan nggak bisa dipikirin kita. Sebab kalau kita sekarang ini dekat sama perempuan aja, saya dekat sama perempuan, witing tresno jalaran soko kulino. Dikit-dikit meskipun tuh perempuan tuh hancur ya. Nggak sesuai dengan image saya, bayangan saya soal perempuan yang cantik itu. Tapi kalau saya tinggal di goa, tinggal di pulau, dengan perempuan yang secara fisik saya nggak suka, lama-lama witing tresno jalaran soko kulino. Mau cobain? Coba Bu Baby atau Pak Juve lah, cari aja perempuan Pak Juve yang aneh gitu, pokoknya yang beda banget deh. Pokoknya, tapi kalau berduaan terus gitu, lama-lama ada ser-ser juga. Meskipun awalnya, kan orang tua kita dulu, zaman orang tua kita kan gak ada kawin pacaran gitu, kan dijodohin kan. Saya masih ingat banget Eyang putri saya, Mbah Huti saya bilang, Mbah gimana ceritanya dulu waktu kawin sama Mbah Kum? Mbah pertama gak kenal, terus lihat aja tuh mukanya mbahmu itu, gak ada bagus-bagusnya. Tapi karena dijodohin aja. Ya udahlah, Mbah taat lah sama Mbah Uyut. Disuruh kawin-kawin, ini anaknya wong suge, ini anaknya orang kaya, nanti hidupmu enak, ya udahlah. Terus sekarang Mbah gak suka. Ya udah cintalah sekarang lah. Udah puluhan tahun, kamu udah ada, udah punya cucu. Witing tresno jalaran sokokil ketika Mbah Kung saya mati, dia nangis. Padahal saya masih ingat banget ketika saya kecil dia nanya, dulu waktu kenal sama Mbah Kungmu gak ada sama sekali cinta. Waktu nikah pertama pun udah nikah nih, masih belum ada cinta. Masih respect doang. Tapi lama-lama lahir brojol anaknya Pak D Bambang, ya, Pak D saya, ya, lahir ibumu. Ya lama-lama sayang itu, benih cinta itu ada. Makanya kan begitu. Makanya kalau Bapak Ibu dekat sama orang hutan, ya gitu. Oh, jangan-jangan orang hutannya dikawinin. Nah, tubuhnya bertransformasi, saudara. Kemudian, ada kesinambungan dan perubahan. Ada kesinambungan antara tubuh sekarang dengan tubuh yang dibangkitkan. Tapi tubuh yang dibangkitkan akan jauh lebih mulia. 1 Korintus 15 ayat 35-38, perhatikan. Tapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Ini ayat dalam 1 Korintus 15 ya, saya baca buat saudara. Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Tapi Allah memberikan kepadamu satu tubuh, seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi dari ayat ini, ketika kita nanti dapat tubuh kebangkitan kita ya tubuh yang berkesinambungan dengan diri kita ini gitu loh. Nggak yang lain, nggak beda. Makanya kalau Alkitab mengatakan, kasihilah dirimu sendiri. Belajar bersyukur sama dirimu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu misalnya tidak cocok dengan mukamu sekarang. Terus kok ke Korea, oplas sana, oplas sini, oplas sana, oplas sini. Terus kok mati. Saya nggak tahu nih ya. Ketika dibangkitkan nanti, yang dibangkitkan tuh tubuh oplas apa tubuh jelekmu itu. Takutnya kau cuma dapat tubuh oplas di Korea, di Bangkok yang cakep-cakep, pas dibangkitan ngaca, kok balik yang dulu. Dan nanti dalam kebangkitan gak ada tuh operasi plastik di Korea. Maka belajarlah mensyukuri dirimu. Alkitab mengajarkan Bapak Ibu, bahwa pada saat kebangkitan kita akan menerima tubuh yang baru, yang tidak fana, yang tidak dapat mati. Tubuh ini akan sempurna dan tidak akan mengalami penyakit dan juga kematian atau penuaan. Di surga tuh gak akan jadi kerut, keriput. Maka sekarang ini ya, saran saya sebagai hamba Tuhan ya, kalau perempuan-perempuan di sini mulai keriput, syukuri. Cuma 70-80 tahun kau lihat keriput, nanti dalam keabadian kau gak lihat keriput, kau akan kangen sama keriputmu, tahu kali. Jadi kita coba melihat dengan perspektif yang berbeda. Waduh, kok udah keriput ya, udah tua, nikmati. Nikmati, sebab dalam keabadian tubuhmu tidak akan berubah. Itu yang diimani gereja dan saya termasuk yang percaya dengan hal itu. Kebangkitan adalah karya Allah yang ajaib. Kita tidak akan dapat memahami sepenuhnya bagaimana Allah akan melakukan hal ini, membangkitkan kita. Karena itu melampaui pemahaman manusia. Saya percaya kebangkitan, saya mengimani kebangkitan. Tapi membayangkan bagaimana saya yang nantinya sudah jadi debu,
terus bisa bangkit kembali, terus bisa punya nafas lagi. Saya belum sampai ke sana. Saya hanya mengimani. Nah, kadang iman itu cukup. Tapi kalau iman bisa dijelaskan dengan logika, kenapa nggak dijelaskan dengan logika? Makanya menyadari diri sebagai manusia yang harus bisa mengerti, dan kadang ada yang nggak bisa dimengerti, harus kita pahami juga. Nah, kebangkitan adalah dasar dari pengharapan orang Kristen. Tanpa kebangkitan, sia-sialah iman kita. Jadi kalau kau tidak percaya kebangkitan tubuhmu, sia-sia imanmu. Kalau kau tidak percaya kebangkitan Yesus, sia-sia imanmu. Dari pemaparan tadi, kebangkitan tubuh kita adalah transformasi tubuh yang fana menjadi tubuh yang kekal. Nanti kita akan mendapatkan tubuh yang serupa dengan Yesus, tubuh kebangkitan Yesus. Nah, kalau kita bicara mengenai urutan kebangkitan, sudah saya jelaskan tadi. Kalau ngomongin PB ukurannya, Yesus dulu bangkit. Puji Tuhan, Yesus sudah bangkit. Berarti ada pengharapan. Yesus sebagai yang sulung dari yang dibangkitkan dari orang-orang mati. Yesus bangkit. Maka kita punya pengharapan. Urutan kebangkitan pertama, Yesus bangkit. Baru yang kemudian, kalau kita baca 1 Tesalonika 4, yakni kebangkitan orang percaya nanti ketika kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, dari ayat tadi Bapak Ibu, maka orang percaya yang mati akan dibangkitkan lebih dahulu. Lalu orang yang masih hidup akan diubah tanpa mengalami kematian. Sekali lagi, ini sesuatu yang gak bisa kita jelaskan, hanya bisa kita imani. Bagaimana mungkin saya yang masih hidup, tiba-tiba tubuh jasmani saya berubah menjadi tubuh rohani. Saya yang tadinya bisa menua, bisa sakit, bisa mati, tiba-tiba berubah. Sekejap mata lagi bahasa Alkitab, langsung memiliki tubuh kebangkitan yang tidak bisa menua, tidak bisa sakit, tidak bisa mati. Gak masuk logika saya, tapi saya harus imani. Kenapa? Alkitab mengatakan demikian. Kata Pak Ase, Alkitab harus dijelaskan dengan logika. Makanya sadar diri. Ada yang bisa sekarang sudah kita jelaskan, ada yang belum bisa. Makanya saya bilang berkali-kali, iman itu berproses. Mungkin nanti di 2050, di 2100, di teknologi dan zaman yang lebih modern dari sekarang, kita bisa menafsirkan ini. Maka penafsiran kita nggak bisa ngikutin penafsiran Bapak Gereja yang hidup tahun 01 Masehi, 101 Masehi, 201 Masehi. Mereka tuh teknologinya masih jadul. Tapi gereja kan enggak. Pokoknya kita harus memegang ajaran rasul-rasul. Padahal ayatnya enggak ada. Ayatnya enggak ada. Nah, inilah sifat tubuh kebangkitan kita Bapak Ibu. Kalau tubuh yang sekarang bisa mati, tubuh kebangkitan tidak bisa mati. Tubuh sekarang itu lemah, tubuh kebangkitan itu penuh kuasa. Tubuh sekarang itu kata Alkitab ditanam dari kehinaan, tubuh kebangkitan itu dibangkitkan dari kemuliaan. Tubuh sekarang itu namanya tubuh jasmani, tubuh kebangkitan itu namanya tubuh rohani. Tubuh kebangkitan bukan tubuh roh tanpa bentuk. Nah, Bapak Ibu dengarkan saya, besok minggu depan saya ajar lebih dalam lagi. Bapak Ibu jangan membayangkan Bapak Ibu nanti hidup tanpa tubuh. Ngambang gitu ya. Terus gak bisa diraba, enggak. Tubuhmu seperti tubuh Yesus bangkit. Punya tubuh. Bisa makan lagi. Jadi bukan roh yang gentayangan. Terus kalau kau lihat ada wewe gombel, halu begitu ya. Wah tubuh kita kayak gitu, enggak. Kita punya tubuh. Tapi tubuh nyata yang telah diubah. Agak mirip, tapi beda. Agak mirip, tapi sama. Sama, tapi beda. Nah gimana tuh? Makanya kita imani dulu aja. Pokoknya Yesus sebagai pola, model dari tubuh kebangkitan itu. Nah bagaimana kebangkitan bisa terjadi? Mekanisme kebangkitan bukanlah reanimasi. Reanimasi itu seperti orang mati dibangkitkan, gak gitu. Tapi penciptaan kembali tubuh dalam kemuliaan. Sebab perjanjian baru mengatakan, meskipun tidak detail ya, tapi perjanjian baru mengatakan bahwa kebangkitan itu terjadi karena kuasa Allah. Roma 8 ayat 11. Seperti yang sudah saya bagikan tadi. Jika roh dia yang membangkitkan Yesus ada di antara orang mati, maka dia yang mati itu akan dibangkitkan. Terus tubuh yang baru ini berasal dari Allah. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tubuh kebangkitan itu bukan tubuh yang dibuat manusia, tapi tubuh yang disediakan oleh Allah. Karena tubuh yang sekarang dibongkar, mati.
jadi debu. Tapi Allah kemudian menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Tubuh kebangkitan itu tubuh yang disediakan Allah. Berikutnya, tubuh kebangkitan akan didapat dalam sekejap mata. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu nafiri Allah yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dan seterusnya. Kebangkitan adalah harapan utama orang Kristen, Bapak Ibu. Tanpa kebangkitan, iman Kristen menjadi sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 17. Kebangkitan tubuh dalam kekristenan adalah doktrin yang menekankan transformasi tubuh fisik kita sekarang menjadi tubuh rohania. Bagaimananya tubuh fisik kita bisa bertransformasi jadi tubuh rohania, tidak detil dikatakan Alkitab. Tapi paling tidak dibandingkan ajaran lain, agama lain yang mengajarkan tentang kebangkitan, Alkitab kita cukup detil dibandingkan ajaran itu. Karena dikatakan dalam Alkitab kita bahwa tubuh kebangkitan kita itu seperti tubuh kebangkitan Yesus. Dan tubuh kebangkitan Yesus ketika Yesus sudah bangkit, kisahnya ada di Alkitab kita. Tiba-tiba dalam ruangan tertutup dia muncul, tiba-tiba dia bisa hilang. Gak masuk akal Pak, ya itu dikatakan Alkitab apa gimana? Saya juga gak bisa menjelaskan. Katanya Pak Seno bisa menjelaskan semuanya dengan akal. Iya, saya bilang ada topik-topik tertentu yang saya belum bisa pahami. Makanya jangan songong. Ada orang yang mengatakan, Alkitab mah gue udah paham. Paham dari mana? Alkitab tuh hidup. Makanya doktrin itu berkembang. Saya ketika mengajarkan doktrin itu berkembang, teologi itu berkembang, pemahaman kita soal kebenaran juga mestinya berkembang. Saya digebukin banyak orang Bapak Ibu. Sebab bagi banyak orang itu doktrin gak berubah. Pemahaman tidak boleh berubah. Tafsir tidak boleh berubah. Harus sama dulu dan sekarang. Yang sama dulu dan sekarang itu cuma firman Allah Bapak Ibu. Bukan doktrin. Karena doktrin itu yang menciptakan manusia. Manusia bisa menafsirkan karena pola pikir, pemahamannya, wawasannya berkembang. Seperti saya bilang tadi, anak kecil itu tahu permen cuma manis. Gak boleh banyak makan permen karena kata mamanya bisa bikin gigi lubang. Tapi kita yang hidup, saya udah mau 50 tahun. Masa ketika Bapak Ibu makan permen, saya bilang, enggak makasih. Kenapa Pak Seno? Kata mama saya udah mati. Makan permen gigi bolong. Maksud saya menjelaskannya begitu? Aduh gue udah tua nih. Menghindari gula-gulaan. Ya. Jadi ya udahlah supaya kan penyakit tuh stroke gara-gara gula. Jantung gara-gara gula. Gagal ginjal gara-gara gula. Nah gula itu jahat itu. Jadi hindari gula deh. Jangankan permen, nasi aja gue kurangin. Dulu gue nasi tuh paling suka nasi uduk. Pokoknya nasi beras putih lah. Dulu ketemu nasi merah tuh, beras merah tuh kayaknya gimana. Sekarang gue makan beras coklat. Ada gak beras coklat? Ada. Beras hitam, ada gak beras hitam? Ada. Ntar beras orange juga ada, jangan-jangan lebih bagus lagi. Bahkan sekarang ada yang bukan dari padi, kita sebut beras. Apa tuh namanya tuh, Vi? Porang. Itu yang agak OB-OB itu kayak istri saya makan beras porang. Enak Pak, rasanya kayak beras. Dari beras bukan? Bukan. Saya selidik-selidik porang itu apa? Ubi. Tapi teknologi bisa bikin kayak beras. Dan itu lebih bagus, kenapa? Kadar gulanya kecil. Makanya makan itu kenyang tapi tidak membuat jadi masalah ke berat badan. Nah teologi juga begitu dong Bapak Ibu. Masa kita zaman kecil, siapa Yesus? Yesus juru selamat kita Pak. Iya gue juga tahu. Tapi masa udah umur 50 tahun. 50 tahun jadi Kristen ditanya Yesus siapa? Jawabannya masih kayak anak-anak sekolah minggu. Yesus adalah juru selamat saya Pak Pendeta. Come on. Ayo kita belajar ya. Jadi meskipun detail teknis soal proses yang namanya kebangkitan tubuh ini tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tapi iman Kristen berpegang pada janji kebangkitan berdasarkan kebangkitan Yesus. Saya mengimani banget, saya bangkit nantinya. Makanya ketika ibu saya mati, bapak saya mati. Saya nangis gak? Nangis tapi tidak berduka kepanjangan.
Sebab I know, saya tahu banget mereka mati dalam Yesus. Mereka nanti akan dibangkitkan, tinggal sayanya nih. Saya pendeta hari ini. Tapi 5 tahun lagi masih jadi pendeta belum? Belum tentu. Kok udah begini-gini belum tentu, Bu. Tiba-tiba nanti ke depan saya ketemu ada janda cantik. Namanya Siti Jubaidah, kaya lagi. Terus goda-godain saya, Pak Seno, saya kangen deh sama Bapak. Bapak tuh kayak suami saya. Udah Pak Seno gak usah khotbah-khotbah, ngapain sih khotbah-khotbah, cuman PK-nya berapa? Paling cekiau. Udah saya pokoknya jamin deh, saya punya kekayaan yang 7 turunan gak habis. Lalu saya lihat istri saya, aduh hancur banget ini. Siti Jubaidah, aduh cakep banget. Bisa tergoda gak? Bisa. Di bawah kolong langit ini semuanya serba mungkin. Sekarang masih mesra, masih pegangan tangan. Ya memang lagi mesra aja. Pak Juve mainnya belum jauh aja Pak. Coba main ke Ukraina, cewek-cewek Ukraina cakep-cakep Pak. Cuma lagi perang aja Pak. Baby mah kalah. Ya. Apalagi cewek-cewek Rusia itu kan mau sama orang Indo. Tuh di YouTube tuh banyak loh. Tiba-tiba dapat cewek-cewek dari bekas Uni Soviet. Karena hidup mereka tuh susah di sana, jangan bilang keren. Kota-kota bekas Uni Soviet itu kalau kita lihat di YouTube aja, gedung bertingkat sampai tingkat 30-40 belum tentu ada loh. Tapi Eropa menang zaman orang Eropa. Kita orang Asia kan inferior banget ya sama orang Eropa tuh ya. Gara-gara dijajah dan karena kita juga bodoh. Sama-sama kita belajar ya. Kita belajar hidup dalam kebenaran. Minggu depan kita akan belajar tentang kita ada di mana dalam kebangkitan. Orang Kristen berkata, kita nanti kalau bangkit ada di surga. Saya bilang, tidak. Tapi ada kalimatnya Pak tadi, Pak, kita akan di surga. Tidak. Kita bukan di surga dalam kebangkitan. Di mana? Minggu depan kita belajar. Ya. Kebangkitan itu berarti nanti ya Pak. Saya juga bilang, tidak. Sekarang bisa saya bangkit Pak? Bisa. Gimana caranya saya belum mati Pak? Makanya minggu depan ikuti khotbah seri ini. Nah, Bapak Ibu biji mata Tuhan, kalau mau dalam belajar bersama saya bisa jadi member dari YouTube The WBSD. Ya. Setiap hari saya mengajar saudara. Materi-materinya materi-materi yang tidak saya bisa khotbahkan karena masih banyak yang sensitif. Dan kalau sudah jadi member, tolong di-scan barcode ini. Nanti Bapak Ibu isi formulirnya. Bapak Ibu akan masuk dalam WhatsApp group kami. Mulai Maret kita belajar cara membaca Alkitab dengan baik. Terus nanti dilanjutkan bulan berikutnya dengan kelas bagaimana menafsirkan Alkitab dengan baik. Kelas berikutnya kita belajar tentang bagaimana menyusun materi pengajaran khotbah dengan baik. Saya mau mengajar saudara supaya saudara yang orang awam yang tidak belajar teologi bisa baca Alkitab seperti kami yang belajar teologi secara formal. Ya. Itulah kerinduan saya. Semoga disambut dan tundukkan kepala kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami belajar tentang tubuh kebangkitan. Meskipun Alkitab kami tidak secara detail, panjang lebar mengajarkan soal tubuh kebangkitan. Tapi jelas dikatakan bahwa tubuh kebangkitan kami modelnya menyerupai tubuh kebangkitan Yesus Kristus kami. Karena jelas Alkitab kami mengatakan bahwa Yesus adalah yang sulung dari semua yang dibangkitkan. Jadi kalau Yesus bangkit dengan cara seperti dia bangkit. Yesus tubuh kebangkitannya sama seperti ketika Alkitab mengatakan tubuh kebangkitan Yesus. Maka kami juga kurang lebih akan sama ketika nanti mengalami kebangkitan tubuh. Maka ajar kami Bapa, Roh Kudus untuk bisa mensyukuri tubuh kami ini. Tuhan selalu menciptakan kami serupa segambar dengan Dia. Ampuni kami kalau selama ini kami belum bisa bersyukur terhadap tubuh kami ini. Karena kami percaya kalau kami sudah bersyukur, tubuh kebangkitan kami, tubuh keabadian kami juga akan kami bisa nikmati. Karena kami sudah mulai mencintai diri kami, tubuh ini, mulai sekarang. Kami mau memberikan persembahan